gizi lebih ke bagaimana teori-teori itu kita pelajari setelah dari S1 keperawatan, karena 70%-nya dia adalah ilmu atau teori yang kita pelajari, 30%-nya adalah praktek, maka lebih banyak kita ke teori untuk di perkuliahan. Namun dari teori-teori itu teman-teman perlu implementasi untuk kita praktekkan. Makanya di prodi keperawatan itu setelah S1 ada profesi. Nah, di situ kita praktek 100%. Begitupun gizi, kecuali bidan, karena bidan dia lebih banyak ke praktek. Belajar dari lingkungan. Teman-teman, pasti kalian akan kasih bagaimana melihat lingkungan senior-senior yang memanfaatkan waktu mereka tidak hanya dengan perkuliahan, tapi juga bagaimana mereka memanfaatkan waktu untuk kepentingan mereka ke depan. Contohnya berorganisasi dan lebih aktif di luar kampus, bisa berbisnis atau apa itu, sehingga waktu mereka gunakan di kos, kampus, sama kampung. Karena banyak mahasiswa mereka hanya mementingkan diri sendiri, yaitu tadi di kos, ke kampus, kalau ada libur pulang kampung. Tapi mahasiswa-mahasiswa yang produktif adalah mereka yang memanfaatkan waktu mereka untuk berorganisasi, memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berbisnis atau apa itu, dan mereka juga sangat memperhatikan perkuliahan mereka. Nah, ada slogan seperti yang pernah saya termotivasi dengan itu adalah di Lembaga Doa Kampus. Apa slogannya dari Lembaga Doa Kampus? Mencerdaskan orang soleh, mensolehkan orang cerdas. Dan juga ada slogan yang mengatakan ibadah taat, kuliah hebat, prestasi kuat. Nah, ini yang juga memotivasi saya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ini semua terlahir dari motivasi saya pribadi dan juga teman-teman yang di belakang kalian, panitia-panitia, semuanya termotivasi dari apa yang mereka lihat dari lingkungan dan juga teori-teori yang mereka dapatkan dari perkuliahan. Kemudian apa lagi motivasi mahasiswa, teman-teman? Motivasi mahasiswa karena untuk lulusan STIKES Wida Nusantara Palu, IPK paling minimal itu adalah 3,00. Nah, di samping teman-teman memperjuangkan motivasi untuk mendapatkan 3,00 atau lebih, itu alhamdulillah. Di samping itu teman-teman juga harus mengasah kemampuan teman-teman di bidang public speaking. Nah, public speaking teman-teman kalian akan dapatkan hanya di dalam organisasi. Kalaupun di perkuliahan teman-teman hanya bagaimana mempresentasikan tugas teman-teman dan juga bertanya ke dosen. Tapi yang lebih teman-teman dapatkan untuk waktu berbicara paling banyak adalah di organisasi. Kemudian apalagi motivasi mahasiswa yang berada di kampus atau ingin kuliah adalah mendapatkan beasiswa. Nah, di STIKES Wida Nusantara sendiri, beasiswa yang ada dari tahun-tahun kemarin dan sekarang alhamdulillah sudah banyak untuk pendaftaran mahasiswa. Yang lebih ditekankan persyaratannya teman-teman adalah IPK yang tinggi. Nah, teman-teman juga di samping berorganisasi, teman-teman ditempah untuk bagaimana bisa mendapatkan IPK yang tinggi untuk mendapatkan beasiswa tadi. Alhamdulillah teman-teman, di STIKES Wida Nusantara Palu ada juga teman-teman kita, teman-teman mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Ada yang mendapatkan beasiswa dari Prodi Gizi, beasiswa BFI Finance. Kemudian banyak juga teman-teman yang dapat beasiswa apa kemarin? PPA. Nah, ini yang teman-teman manfaatkan. Dan satu persyaratan dari beasiswa itu teman-teman adalah mengikuti organisasi.
SK organisasi teman-teman sangat berpengaruh terhadap beasiswa yang ingin teman-teman mengajukan untuk mendapatkannya. Kemudian motivasi mahasiswa teman-teman adalah lulus tepat waktu. Nah, di Stikes kita sudah diatur untuk mengambil SKS itu per semester sudah diatur oleh kampus. Tapi saya dengar-dengar di Gizi dia teman-teman kemarin kan ada yang bertanya bagaimana kalau orang yang ingin lulus cepat dari yang sudah ditetapkan. Nah, katanya Palilik di prodi Gizi itu bisa. Tapi pada umumnya di Stikes kita sudah diatur mengenai SKS-nya. Kemudian apalagi motivasi mahasiswa teman-teman adalah setelah lulus mereka ingin cepat kerja. Nah, untuk masuk ke dunia kerja teman-teman, tentunya bekal yang harus teman-teman bawa adalah bagaimana teman-teman bisa berbicara, bagaimana teman-teman memanajemen waktu. Tentunya akan teman-teman dapatkan di saat teman-teman berorganisasi. Nah, kemudian di perkuliahan juga teman-teman yang memotivasi teman-teman tentunya teman-teman dekat dan juga teman-teman yang selalu memotivasi, dan kita dituntut untuk bisa memilih teman-teman yang mana yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Contohnya saya teman-teman, pada awal sebelum masuk perkuliahan, masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang sangat buruk bagi saya. Kenapa? Karena teman-teman saya adalah teman-teman yang lingkungannya lingkungan teman-teman paham lah. Maka dari itu pas masuk di perkuliahan di Stikes Widya Nusantara Palu, banyak orang-orang senior-senior yang selalu memotivasi dan lingkungan mereka baik. Maka saya memilih untuk mengikuti senior-senior yang lingkungannya baik tersebut, sehingga yang teman-teman lihat seperti sekarang dipilih menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah motivasi dari teman-teman senior sebelumnya. Kemudian yang harus teman-teman pahami dalam dunia kampus adalah di samping kita mementingkan akademik, ada hal yang harus kita pelajari untuk kepentingan kita ke depan. Sukses belajar dan berorganisasi, menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan kritis, sehingga kita ke depan menjadi manusia produktif. Saya kira demikian materi yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Lebih bagaimana kita untuk saling bertanya saja. Cek. Baik, diucapkan banyak terima kasih kepada Ketua BEM yang sudah membawakan materi pada pagi hari ini. Untuk itu sekarang kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada adik-adik yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Siapa itu?
namanya disebut sama kelompok. Waalaikumsalam. Bisa diulang, Dek? Contoh dari peka terhadap masalah itu seperti apa, Kakak? Langsung Kakak menjawab ini atau? Iya, iya, sudah. Tunggu. Baik, pertanyaan dari Nur Aisyah Oktaviani. Nah, artinya Aisyah begini, di dunia kampus, di dunia perkuliahan, ada masalah-masalah yang dari situ kita pelajari bahwa ini adalah hal-hal yang tidak baik untuk kita ikuti. Ada juga hal-hal yang kita ambil positifnya dari situ. Dan hal-hal yang positif dari masalah yang kita lihat dan kita merasakan itu akan menjadi semacam pegangan kita, motivasi untuk bagaimana ke depan hal-hal tersebut yang buruk untuk kita tidak lakukan lagi, tetapi yang positif ini kita kembangkan sehingga apa yang kita harapkan itu bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan begitu. Bagaimana Nur Aisyah? Sudah mengerti? Nur Aisyah. Baik, artinya begini. Setiap seumpamanya ada masalah-masalah, saya contohkan seperti kegiatan yang kita lakukan biasanya pasti akan ada trouble atau masalah di dalamnya. Ini motivasi dalam artian tidak sempit, hanya motivasi bagaimana kita ke depan, tapi kita juga bisa melihat lingkungan kita. Dan terlahir dari situ kemauan atau kemampuan kita untuk membaca supaya bagaimana kegiatan-kegiatan yang ke depan yang seperti yang kita lakukan sekarang tidak terjadi lagi masalah-masalah yang artinya kita usahakan masalah yang terjadi di kegiatan-kegiatan kita untuk ke depan tidak akan lagi terjadi. Nah, itu lahir dari tadi saya bilang motivasi kita tidak artikan sempit. Ini dia supaya kegiatan ke depan tidak lagi terjadi masalah-masalah itu dan kita ambil positifnya dan kita kembangkan. Ini maksudnya dari peka dengan apa yang terjadi begitu. Atau ada lagi?
Baik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua dari Hikmawati kelompok 1, Prodi S1 Keperawatan. Pertanyaannya, saya mau bertanya gimana caranya memotivasi diri kita agar tidak banyak mengeluh dan tidak putus kuliah di tengah jalan. Pertanyaan dari Hikmah ini berat sebagai seorang mahasiswa apabila terjadi masalah-masalah, karena biasa masalah-masalah ini muncul dari masalah keluarga biasanya, dan ini kita tidak bisa pungkiri pasti akan terjadi. Begitupun saya, begitupun teman-teman pasti pernah mendapatkan masalah-masalah yang seperti ini. Adapun untuk memotivasi teman-teman bagaimana supaya tidak mengeluh dan tidak, kalau untuk putus kuliah di tengah jalan ini kita tidak tahu masalahnya apa. Ini harus lebih dikaji lagi apa sebenarnya masalah putus kuliah di tengah jalan. Kalau untuk memotivasi supaya tidak bisa mengeluh teman-teman, kita harus ada teman yang kita percaya untuk memotivasi diri kita, paling tidak istilahnya sesi curhat-curhat dengan teman, supaya masalah kita tidak hanya kita emban sendiri. Ada masalah-masalah yang harus kita privasikan, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita pikirkan sendiri. Kita mesti ada seseorang atau ada teman untuk kita bisa diskusikan bagaimana masalah ini untuk kita selesaikan. Karena apabila masalah yang harusnya tidak sendiri kita pendam, maka yang tidak diharapkan pasti akan terjadi, dan ini di luar dari kemampuan kita. Makanya perlu ada orang-orang yang selalu memotivasi teman-teman. Paling tidak jika teman-teman orang yang beragama, teman-teman larinya tidak pertama teman-teman yang mendapatkan masalah, pelarian pertama adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman mengeluh, berdoa, sehingga paling tidak ketenangan itu hadir setelah teman-teman melakukan kegiatan spiritual. Kalau untuk kuliah putus di tengah jalan teman-teman, ini harus dikaji lagi sebenarnya apa masalahnya, karena kita tidak bisa pungkiri ini banyak teman-teman kita yang dari awal kuliah banyak pas di akhir-akhir akan ada yang gugur-gugur. Nah, ini masalah-masalah pribadi, masalah keluarga, dan ini kita tidak bisa pungkiri teman-teman. Kepada Hikmah, ya, saya anggap sudah mengerti ya. Sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Iis Rawati, kelompok 14 jurusan Gizi. Saya mau bertanya, kalau menurut kakak bagaimana para mahasiswa bisa menyeimbangkan kegiatan akademik dengan organisasi mahasiswa, atau mungkin dari kakak pernah mengalami hal yang sama? Untuk menyeimbangkan kegiatan akademik dan organisasi, dan saya juga pernah mengalami itu sering teman-teman, karena sedari masuk kuliah di semester 2 sudah bergabung di organisasi, dan ada saatnya pas rapat kita juga ada ikut perkuliahan. Nah, yang jadi masalah adalah kita mau pilih yang mana, mengikuti organisasi
atau akademik. Tentunya teman-teman harus punya skala prioritas. Artinya begini, seumpama, tapi sebelumnya teman-teman, pada dasarnya yang harus kita perhatikan adalah akademik kita. Dan apapun itu, kita harus memperhatikan akademik kita juga. Dan hal yang saya lakukan ketika mendapati masalah ini adalah melihat prioritasnya. Biasanya untuk kegiatan rapat atau kegiatan-kegiatan lainnya akan ada berkelanjutan, dan perkuliahan biasanya tidak terlalu lama, dan untuk mengerjakan tugas bisa kita lakukan setelah kegiatan-kegiatan kita atau rapat. Nah, ini adalah skala prioritas yang harus kita lakukan. Apabila ada perkuliahan yang memang mengharuskan kita untuk hadir, kita harus hadir, karena akademik yang lebih kita utamakan, di samping organisasi perlu kita jalankan untuk kehidupan kita ke depan, yang untuk tadi menjadi lebih produktif setelah lulus dari perkuliahan. Untuk masalah ini sering saya alami, begitu juga teman-teman di belakang kamera, teman-teman banyak yang mengalami kejadian hal-hal yang seperti ini. Tapi mereka dan juga di organisasi teman-teman, ketika mengalami hal ini tentunya harus ada konfirmasi kepada teman-teman organisasi, supaya kegiatan kita tidak saling, istilahnya orang baku harap begitu. Ada informasi yang teman-teman berikan. Bagaimana Iis Rawati? Sudah mengerti? Sama-sama. Baiklah, untuk itu saya kembalikan kepada MC. Nah, adik-adik tadi kan sudah belajar nih bagaimana cara memotivasi. Jadi kalian harus bisa sekiranya dapat membaur sehingga motivasi itu akan muncul. Saya ingin mengecek slogan kalian lagi ya, soalnya saya lihat ini sudah ada yang kelepak-kelepuk matanya. Mohon audionya dinyalakan lagi, karena setelah ini kita akan bertemu dengan ormawa-ormawa kampus Tikes Widya Nusantara Palu, yang nanti kalian akan lihat mereka itu merupakan sosok yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nanti kalian bakalan ya klepek-klepek. Ya langsung ya, saya cek slogannya. Midwife, bidan kenapa lemas-lemas dari kemarin, dari tadi, dari dulu, tahun lalu pun begitu. Midwife, papanya dan sayang juga. Oke, gizi ya, nutrition. Ulang. Komang, kasih baik suara Komang. Nutrition. Lemas sekali nutrition, tidak ada nutrisi. Ulang ya, sekali lagi. Nutrition. Ya, mantul. Sekarang yang terakhir, ketua gengnya Aristal. Nurse. Kenapa perawat lembek sekali? Ulangi. Nurse. Lagi, saya ulang-ulang terus. Nurse. Nurse.
Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik telah mengikuti materi pada hari ini. Dan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan Ormawa. Oke, jadi kita tutup. Oh ya, penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Kak Fardi Huraira. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemateri kita, yaitu Ketua BEM kita sendiri. Nah, sekarang saya akan Oke, kami pending 5 menit. Itu Nusa bilang dipanggil sudah ini. Sudah. Iya sudah.